Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali bersama Bu Rani Rasyida Sabrina di kelas 3, tema 1, subtema 4 pada pembelajaran keempat. Nah anak-anak, kita sudah masuk pada pembelajaran keempat ya. Ingat, selalu untuk mencuci tanganmu dan menjaga kesehatanmu di masa pandemi ini. Nah, pada hari ini di halaman 167 kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, jadi anak-anak kesimpulannya ada 3 umbi perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan umbi ya. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Itu 3 umbinya. Nah, untuk contohnya, kalau umbi batang, contohnya adalah kentang dan juga umbi jalar. Dan kalau untuk umbi lapis contohnya adalah bawang dan bunga bakung. Nah, di sana udah ada gambar bawangnya ya anak-anak. Kemudian sedangkan wortel dan singkong itu adalah contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Nah, di sana ada singkong. Itu yang warna coklat itu disebut dengan singkong ya anak-anak. Jadi singkong itu tumbuh dari umbi akar. Bagaimana kita membedakannya, Bu? Nah, kalau umbi akar berarti dia dari akarnya kita bisa dia tumbuh ya, Nak. Kalau dia umbi batang berarti dari batangnya saja dia bisa tumbuh. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Bagaimana juga dengan umbi lapis? Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Amatilah umbi dari tanaman-tanaman yang ada di halaman 167 tadi ya, Nak. Lalu tuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat. Silahkan Anda tulis persamaannya apa. Lalu apa perbedaannya berdasarkan umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Ya, kemudian Ananda lihatlah ada gambar di halaman 168. Itu gambar bawang merah. Bagus. Menurutmu mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Nah, caranya cari tahulah tentang mengapa bawang merah itu disebut umbi lapis ya anak-anak. Ini adalah latihan kita. Nah, ingat jika ada pertanyaan dengan mengapa berarti anak-anak ibu nanti menjawab dengan kata karena. Nah, kalau yang umbi akar dan umbi batang kan sudah ibu jelaskan. Ya, kalau umbi batang dari batangnya kita tanam maka dia akan tumbuh. Kalau umbi akar dari akarnya dia akan tumbuh. Tapi bagaimana ya dengan umbi lapis? Nah, ini cari tahu dan buatlah di buku latihanmu ya, Nak. Kemudian pernahkah kamu melihat tahapan perkembangbiakan bawang merah? Carilah informasi tentang tahapan perkembangbiakan bawang merah. Tuliskan informasi yang kamu peroleh pada tempat yang tersedia atau pada buku latihan. Nah, di buku latihan nanti anak-anak ibu buatkan perkembangbiakan bawang merah itu tahap demi tahapnya ya, Nak. Informasi ini bisa kamu temukan di internet atau di dalam buku cetak yang ada di pasaran. Nah, ya anak-anak, selanjutnya bisa juga lihat pada YouTube atau di Google ya, boleh. Atau jika orang tuamu tahu, bisa bertanya kepada orang tua juga. Nah, menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Nah, ini tadi yang ibu jelaskan ya, bahwa kalau umbi batang, kita tinggal menanam batangnya saja. Jadi jika ada batang dari singkong kamu temukan, bisa ditanam saja, Nak. Nanti dia akan tumbuh. Mudah sekali bukan menanamnya? Nah, batang singkong yang tidak terpakai
dipakai dapat digunakan sebagai alat permainan loh nak. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Cobalah kamu lakukan permainan berikut ini. Cara bermainnya, siapkan garis batas sebagai garis awal. Tahu garis tanda awal lompatan. Lalu yang kedua, siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. Yang ketiga, mulailah mengambil ancang-ancang. Lalu berlarilah sampai garis batas lompatan. Melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut ya anak-anak. Beri tanda batas hasil lompatanmu. Ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Nah, sekarang kita daring. Jadi, kita lakukan sendiri saja ya. Lalu ukur sendiri berapa jarak lompatanmu. Dan tulislah jarak lompatanmu itu di buku catatanmu ya, Nak. Lalu, berikut ini adalah gambar tanaman yang berkembang biak dengan umbi. Nah, ada gambar di halaman 171 sekarang. Berbagai jenis umbi-umbian. Ada berbagai gambar di sana ya nak. Ada ubi jalar, ada singkong, ada kentang, ada wortel dan lain-lain. Nah, umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian itu dapat diolah menjadi berbagai makanan. Nah, pada kotak yang di sana ada 2 kotak kan, berarti itu adalah olahan dari bahan makanan ini ya nak. Apakah kamu pernah melihat keripik singkong? Nah, bisa keripik singkong dibuat, keripik kentang juga bisa dibuat menjadi olahan makanan nak. Nah, di sana ada tuh gambar, mungkin salah satunya adalah keripik singkong dan satu lagi keripik kentang. Apakah anak ibu pernah memakannya? Enak sekali bukan? Nah, hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong yaitu getuk. Mereka bekerja sama-sama, mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-temanmu? Nah, anak-anak, di sini adalah pentingnya kerjasama ya. Bekerja sama akan membuat pekerjaan kita yang sulit akan menjadi mudah, yang berat menjadi ringan. Jadi manfaat kerjasama adalah membuat pekerjaan terasa lebih ringan ya anak-anak. Nah, kalau di sini Siti pengalamannya adalah belajar memasak dengan teman-temannya, kamu boleh membuat pengalamanmu bersama orang tuamu boleh nak. Nah, tentang memasak ya. Ya, apa yang pernah kamu masak bersama orang tuamu? Lalu bagaimana rasanya bekerja sama dengan orang tua? Apakah menjadi lebih mudah atau malah kacau dengan kamu membantu orang tuamu memasak? Nah, ini bisa Nanda buat ya. Buat di dalam buku latihanmu ya anak-anak. Setelah dibuat di dalam buku latihan, nanti anak-anak ibu juga ceritakan. Nah, yang dibuat di latihan itu tulisannya. Yang diceritakan itu, tulisanmu itu ceritakan ya nak. Boleh kalau sudah hafal, langsung saja videokan. Kalau belum boleh juga dibaca ya, tidak apa-apa. Ibu akan menilai bagaimana kamu menceritakan tentang pengalamanmu terhadap pelajaran hari ini atau pengalamanmu untuk bekerja sama ya anak-anak. Nah, jika sudah, buatlah dalam video dan kirimkan ke grup WhatsApp kita. Nah, ini adalah tugas yang untuk disimak oleh teman-teman yang lain juga ya. Khusus untuk tugas yang ini. Kemudian orang tua memberikan informasi tentang makanan yang berasal dari umbi-umbian. Ini adalah kegiatan bersama orang tua kita ya anak-anak. Mama dan papa tolonglah anak-anak kita untuk mengetahui tumbuhan yang berasal dari umbi-umbian. Jika bisa dan memungkinkan, mama dan papa perlihatkan bagaimana bentuk makanan
yang diolah dari umbi-umbian atau buah-buahan, tumbuhan yang berasal dari umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Tentunya sudah ada di dapur Mama dan Papa ya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Semoga anak-anak ibu mendapat pembelajaran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada esok hari ya nak.